nggak sih ini buah apa? Ya, yang benar. Tadi adalah buah pisang. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih gimana sih asal usul buah pisang? Banyak teori yang mengatakan asal usul buah pisang. Tetapi buah pisang sendiri telah dikonsumsi sejak pada zaman dahulu kala. Kata pisang berasal dari bahasa Arab, yaitu maus, yang oleh Linnaeus dimasukkan ke dalam keluarga Musaceae untuk memberikan penghargaan kepada Antonius Musa, yaitu seorang dokter pribadi Kaisar Romawi yang menganjurkan untuk memakan pisang. Tetapi, menurut sejarah, pisang berasal dari Asia Tenggara oleh para penyebar agama Islam disebarkan ke Afrika Barat, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Selanjutnya, pisang menyebar ke seluruh dunia, meliputi daerah tropis dan subtropis. Negara-negara penghasil pisang yang terkenal antara lain adalah Brazil, Indonesia, Filipina, Panama, Honduras, India, Ekuador. Ya, menanam pisang tidaklah sulit, namun tetap saja masih banyak petani yang belum mencoba untuk membudidayakannya sebagai peluang bisnis. Tanaman pisang dapat berkembang baik di daerah yang beriklim tropis, basah, dan lembab. Suhu idealnya adalah antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pisang rata-rata dapat dibudidayakan pada ketinggian maksimal 2.500 meter di atas permukaan laut. pH tanah yang ideal adalah 4,7 sampai 7,5 pada tanah yang kaya humus ataupun berkapur. Yang pertama yang harus dilakukan pada pembudidayaan tanaman pisang adalah persiapan bibit. Bibit yang digunakan adalah yang memiliki ketinggian 100 sampai 150 cm dengan berdiameter batang 15 sampai 20 cm. Bibit yang baik adalah berhelai sempit dan aman dari infeksi hama penyakit. Persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma dan digemburkan, kemudian dibuat lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 dengan antar jarak tanaman 3 x 3 meter. Selanjutnya ditambahkan pupuk kandang pada lubang tanam tersebut dan dibiarkan selama 1 minggu. Dibuat parit atau drainase di sekitar area penanaman pisang agar saat hujan tidak terjadi banjir. Yang ketiga, penanaman. Cara menanam pisang sebaiknya dilakukan menjelang musim penghujan agar bibit yang baru ditanam mendapatkan pasok air yang cukup. Tunas pisang dimasukkan ke dalam lubang tanam kemudian ditutup dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Tunas pisang dipastikan dalam posisi tegak agar tidak mudah roboh. Kemudian ada pemupukan. Tanaman pisang sangat memerlukan unsur kalium yang besar dalam tanah. Dalam 1 hektar lahan dibutuhkan 207 kg urea, 138 kg super fosfat, 608 kg KCl, dan 200 kg batu kapur sebagai sumber utama kalsium. Pupuk nitrogen diberikan secara rutin 2 kali dalam setahun dengan membuat larikan mengelilingi rumpun tanaman pisang. Selesai dipupuk, larikan yang ditaburi pupuk tersebut kemudian ditutup dengan tanah. Sedangkan untuk pemupukan kalium dan fosfat dilakukan 6 bulan setelah tanam atau 2 kali dalam 1 tahun. Pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman pisang meliputi penyiangan, penggemuran, dan pengairan. Penyiangan dilakukan secara rutin untuk mengendalikan gulma. Proses penyiangan tidak perlu dilakukan terlalu dalam agar tidak mengenai akar pisang. Penyiangan dilakukan dengan pengemuran tanah. Pengemuran tanah dilakukan untuk menimbun banyak dapuran tanah agar tunas semakin banyak. Setelah anakan pisang tumbuh banyak, maka dilakukan pemotongan terhadap anakan pisang tersebut hingga menyisakan 3-4 batang pada satu rumpun. Kemudian dilakukan pengairan, terutama jika menginjak musim kemarau. Meskipun pada dasarnya tanaman pisang tidak terlalu membutuhkan pengairan rutin pagi dan sore seperti tanaman lain. Kemudian ada pengendalian OPT. Beberapa jenis hama yang sering melakukan penyerangan pada tanaman pisang adalah ulat, penggulung daun pisang, penggerek bonggol, penggerek batang, strip, dan burik. Sementara penyakit yang sering menyerang adalah layu fusarium, bercak daun zigoto, dan kerdil pisang. Kemudian dilakukannya panen. Buah pisang yang siap panen adalah yang telah berumur 100-120 hari setelah kemunculan bunga.
bunga. Bunga yang matang tersebut ditandai dengan adanya perubahan warna dari hijau muda menjadi hijau tua atau agak kekuning-kuningan. Buah pisang dipotong dari tandannya dengan pisau tajam, kemudian diletakkan terbalik agar getah dari tandan tidak mengotori buah pisang. Agar proses pematangan dapat seragam dan serentak, sebaiknya dirangsang menggunakan bahan metode asap dari daun-daun kayu yang dibakar, daun yang segar atau daun akasia, penggunaan karbit, kemudian etrel atau etefon, propilen, asetilen sekitar 10